Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman masih ingat dengan kasus gereja yang mempunyai hutang 6 miliar ya. Dan sekarang kasus ini sudah kelar dengan adanya bantuan dari beberapa orang, beberapa pejabat bisa dibilang ya, termasuk salah satunya yaitu Gubernur Jawa Barat yang sudah melakukan negosiasi duduk bersama antara semua pihak yang terkait, yaitu pendeta, pihak gereja, pihak bank. Ternyata ada 3 bank ya di situ yang terkait itu, bank. Dan kasus ini selesai, tetap para jamaah umat Kristen ya bisa beribadah di gereja tersebut, dan tinggal beberapa tahap lagi untuk negosiasi masalah pelunasannya, karena nominalnya ternyata sekarang sudah mencapai 16 miliar. Kita simak videonya bersama-sama. Terima kasih teman-teman wartawan yang menunggu. Kami sudah melakukan pertemuan dengan jajaran Forkopimda Kabupaten Cianjur, kemudian dari gereja apa namanya? Gereja Kristen Alkitab Indonesia. Gereja Kristen Alkitab Indonesia, dan dari pihak perbankannya, dari Bank Supra, kemudian bank apa lagi? Bangkar dan Bank TKI. Bahwa peristiwa ini bukan peristiwa keagamaan, tapi peristiwa keperdataan. Peristiwa keperdataan itu dimulai dari anaknya pendeta yang sudah meninggal, pada orang Islamnya almarhum pendeta siapa? Pak Timbul Panggabean memiliki putra bernama Doni Panggabean. Doni Panggabean itu di akta notaris merupakan ahli waris dari Pak Timbul Panggabean yang sudah disetujui oleh 4 saudaranya. Kemudian ada 4 bidang tanah yang dijaminkan ke bank, yang awalnya nilainya 6 miliar, kemudian mengalami top up dan waktunya sangat panjang, hari ini berubah menjadi 16 miliar, karena itu perbankan. Dan sifat hari ini sebenarnya bukan lelang atau eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan, tetapi tanah tersebut termasuk tanah yang menjadi gereja sudah milik dari ketiga bank tersebut. Dan selanjutnya langkah berikutnya adalah nanti saya dan beberapa teman yang terkumpul akan membeli tanah tersebut. Tentunya ada negosiasi harga, tidak 16 miliar, mudah-mudahan ke harga dasar, dan itu nanti dilakukan oleh lawyer saya. Sehingga pertama, kegiatan untuk beribadahnya tetap berjalan. Yang kedua, proses negosiasi jual beli dari tanah itu akan dilakukan oleh tim lawyernya pemerintah Provinsi Jawa Barat. Barangkali itu saja, masalahnya sudah selesai, kedua belah pihak sudah saling memaafkan, dan pihak kependetaan juga akan mencabut gugatan ke pengadilan. Dan ini akan diselesaikan secara musyawarah. Terima kasih. Ini kita sudah ada pertemuan ya, jajaran Forkopimda Kabupaten Cianjur, kemudian dari Bank apa namanya Pak? Bank Supra, Bank Supra, Bank CAR, sama Bank TKI. Oke, dari seluruh bank ini tadi sudah menyepakati untuk satu, kegiatan beribadahnya berjalan, dan kemudian karena nilai pinjamannya sudah berubah menjadi sekitar 16 miliar, maka diperlukan negosiasi agar bisa terjadi angkanya turun. Dan sifatnya ini bukan sifatnya disita oleh pengadilan, tetapi sifatnya adalah jual beli. Jadi nanti kami dan teman-teman harus membeli tanah yang sudah atas nama bank. Bank apa namanya? Bank Supra, terus sama Bank TKI. Bank Supra, Bank TKI sama Kasus gereja yang mempunyai utang 6 miliar ini jangan pernah dikait-kaitkan dengan gubernur yang kafir atau mengkafir-kafirkan gubernur Jawa Barat sebagai penengah masalah ini ya.
saya titip ini kita lihat dari mata sosial kemanusiaan aja, karena kita hidup di negara demokrasi yang banyak suku, budaya, dan serta agamanya. Jadi jangan pernah dikait-kaitkan dengan agama, karena berbeda agama jadi mengkafirkan orang yang sudah memberikan jalan agar semuanya berjalan dengan lancar. Agama walaupun non Islam tetap bisa beribadah di negara kita. Jadi jangan pernah mengkait-kaitkan dengan mengkafir-kafirkan orang atas dasar yang kasus gereja ini, ya. Karena saya yakin pasti ada beberapa oknum atau kubu yang memandang secara agama ya, mungkin ya bisa dibilang seperti itu. Nanti yang timbulnya akan mengkafir-kafirkan. Santai-santai saja, jangan terlalu mengkait-kaitkan dengan agama, karena itu nanti kurang baik ya, efeknya kurang baik. Nanti yang ada timbul bakal ada keributan antara agama A dengan agama B. Jadi mungkin itu saja. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.